Apa sih yang bikin kalian betah ngobrol sejam itu satu episode? Nah, kalau ini gue tahu jawabannya. Jadi gini, gue tuh kan anak Bekasi. Dan rata-rata anak Bekasi bekerjanya di Jakarta. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh Bekasi, Jakarta rata-rata sejam. Jadi gue memang buat podcast untuk anak Bekasi berangkat dan pulang kerja. Lu lebih sayang siapa? Randika apa lebih sayang Pican? Randika Jamil ya karena ada duitnya yang udah jelas tahun berapa gitu. Ikan belida dipancing dia tertawa. Ikan belida dibeli bilang tak usah. Halo teman sekelas, selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Kembali lagi bersama saya Soleh Solihun yang sudah 4 kali menjabat sebagai ketua kelas podcast Naik Kelas. Walaupun hostnya saya terus-terusan, teman sekelas mudah-mudahan tidak bosan karena bintang tamu podcast Naik Kelas kali ini kece-kece semua. Seperti juga bintang tamu kita sekarang yang di edisi perdana podcast Naik Kelas tadi tur di Hard Rock Cafe. Boleh tepuk tangan dulu untuk Hard Rock Cafe Jakarta. Bersama teman-teman yang sudah datang saya seperti Ellen DeGeneres. Ada penontonnya, ada sofa empuk. Jadi bintang tamu kita kali ini 2 orang podcaster yang sudah temenan dari SD dan sering membicarakan hal-hal enteng dan menghibur di podcastnya. Oke, teman sekelas, ini dia Andi Wijaya dan Firdan Tama dari podcast Seminggu. Ya kan? Lebih enak kan? Ya. Halo semua, halo. Nah ini baru enak nih. Kalian sepatu sama, jaket sama. Celana Enggak, ini Coffee emang- Troops. Ini emang Oh, bukan. bukan, nih gue Lu bukan. enggak. Lu udah gue kasih 3 juga. Gue fans. Celana lu jelek, gak enak, gatel. 60.000 namanya juga. Jadi lu tuh jualan celana celana. apa jualan oil? Itu kan kantor Kang. Kantor. Ya. Oh, gua Kehidupan mudah. Gua pemakai oil lu. Kehidupan mudah. Kehidupan muda. Jadi pakai British Petroleum itu. Gue di oil itu. Bukan itu dong. Oil Petronas. Iya. Pertamax dong. Dukung pemerintah. Oke, Awe, lu Iya. kan punya 2 podcast. Satu bersama Randika Jamil, satu bersama Pican. Iya. Apa bedanya menjadi partner Pican dibandingkan dengan Randika Jamil? Menjadi partner Pican tuh membutuhkan tenaga yang lebih ya. Ya butuh waktu untuk kayak ngasuh anak. Iya jadi harus tahu nih dia kapan moodnya gitu, harus ngomong nih. Terus gak bisa berencana seenaknya, harus tahu rencana dia. Karena dia anak ketiga. Anak ketiga, melihara kucing juga, ikan juga, jadi banyak susah lah gitu. Kalau sama Randika Jamil profesional. Ada job, ayo gitu profesional. Kalau dia susah. Randika lebih kere. Dia juga kere sebenarnya. Gak kayak amat Kang. Tapi bukan Tapi cukup lah. Iya, lebih kayak 60 dari juta sebulan cukup lah ya. Wah, sombong. Sombong. Komisi oles-oles itu ya? Lu lebih sayang siapa? Randika apa lebih sayang Pican? Randika Jamil ya karena ada duitnya yang udah jelas tahun berapa gitu. Yang ini mah kadang-kadang Kalau kita kan menerka-nerka, masih diterka-terka lah duitnya setahun tuh gak jelas. Tergantung kaos aja nih yang dipakai nih. Oh, kaos banyak, desain banyak, duit banyak, bisa ke Eropa gitu. Oh. Bukannya katanya kalian tuh eksklusif Spotify? Enggak mau Spotify-nya. Kan jadi Spotify ini ditawarin sama Podcast Mas. Kita ada CEO Podcast Mas, ada Angga Anggok di belakang ya. Saya dulu buat Angga Anggok ya, CEO kita ya. Ya buat yang gak tahu Angga Anggok itu Mas yang satunya lagi ya. Yang gak masuk prediksi. Iya. Yang 3 masuk ya. Ya, padahal dia lebih dulu masuk MTV loh. Dibandingkan kita semua. Iya. Oh, ngapain dia di MTV? Jadi host. Oh iya, wah keren juga Tapi ya. cepet di awal.
kalah sama VJ Daniel ya. Mungkin dia. Jadi waktu itu ditawarin podcast Mas nih. Spotify mau gak nih kita punya podcast minggu gitu. Terus dia ngeliat kan. Cuy. Pih. Podcast apa nih? Podcaster gendut. Kakinya pendek. Lehernya panjang. Itu bebek. Lebih aneh binatang bebek. Itu kakinya pendek, lehernya panjang. Dulu kan gue inget lu bikin podcast tuh waktu kita syuting ini kan CTS kan. Betul sekali. Lu pakai ini doang apa si mikrofon Iya, dulunya. benar. Idenya dari lu apa dari Pican bikin podcast? Ya, awe lah, mana mungkin gua. Gua diajak doang. Kalau ide dari dia tuh pijet tuh begitu. Itu ide Makan dari babi. Dia. Nah, makan babi itu ide dari dia tuh. Jadi gue tuh bikin berisik dulu kan. Iya. Terus itu kan ngomongin musik lah ya. Terus kayak pengen ada kadang-kadang ada sesuatu yang pengen diomongin tapi di mana ya gitu. Akhirnya bikin podcast lagi deh. Tadinya tuh mau sendiri Kang, beneran sendiri. Terus kayak temennya tuh ganti-ganti. Yang pertama gue ngajak dia gitu. Tapi enak nih sama Pican langsung aja deh gitu. Makanya ada beberapa saat tuh kayak berapa bulan podcast minggu tuh bayinya gue doang awe gitu. Itu bukan karena lo lebih takut ditangkep waktu itu Ya kan yang bikin ditangkap lu yang suka ngomong-ngomong apa agama dia. Ntar minta, itu hapus ya. Anjing, usahain yang edit. Apa yang bikin kalian cocok? Apa ya, dia bisa masak. napasnya harum. Nafasnya harum. Kayaknya karena udah temenan dari SD, sama-sama anak Bekasi, sama-sama susah lah. Dulu kan orang Bekasi tuh, zaman gua tuh susah semua gitu kan. Kayak kalau orang Bekasi yang sekarang tuh banyak yang orang kaya. Tapi kalau yang dari zaman kita kecil deh, Susah. orang susah semua. Tidur di duren gitu. Debus ya itu ya kayaknya. Kuat itu bukan demi Enggak maksudnya duda keren. Maksudnya duda keren, tidur di duda keren. Di Gading Martin. Tidur di dulu. Di gerobak pasir yang susah disetir itu tuh. Gitu. Apaan sih? Bahkan kita aja nggak tahu gerobak pasir susah Ya, itu disetir. emang ada beberapa hal yang cuma orang Bekasi yang tahu. Iya. Salah satunya nih ini. Monyet. Oh bukan. Bukan, Kayaknya orang goblok. Bekasi doang yang tahu monyet. Emang Ini. Kang Soleh tahu monyet? Tahu. Tahu ya. Salah satunya nih, ini cuma orang Bekasi yang tahu nih. Tapir. Bukan. Oh bukan. Sisir, tahu sisir. Gua juga baru tahu sisir dari lu Mangga. Itu buat apa sih? Ini. Buat nyambit pembantu. Kalau lama bikin kopi. Salah satunya nih ya, ini cuma orang Bekasi yang tahu nih. Garukan punggung. yang Yang gini ya, yang gini ya, yang gini ya. Iya. Apalagi. Orang buta. Ya emang itu Bekasi doang ya ada orang buta ya kayaknya. Nih beneran. Ini pasti dia gak tahu. Gak tahu. Fakta. ATM. Fakta bahwa orang Bekasi, sebuah fakta yang cuma orang Bekasi tahu. Bahwa kalau orang narik pohon, suaranya kayak suara hujan. Gimana? Lo gak tahu kan? Gimana? Nah ini orang narik pohon tuh di jalanan. Itu suaranya kayak suara hujan. Lo tahu gak? Tahu lah. Tahu. Dalam rangka apa orang narik pohon? Itu cuma ada di Bekasi. Coba anak Bekasi mana nih? Tahu nggak? Bener kan? Oh, Dalam rangka apa? ya nggak tahu. HUT 17 tahun RCTI dalam rangka HUT. Lah nggak tahu dalam rangka apa ya? Pohonnya rubuh. Iya. Jadi gue pernah lagi kecil nih. Wih hujan ya? Begitu gue keluar ada orang Iya. naik pohon. Bener naik pohon. Gitu. Itu. Cuma orang Bekasi yang tahu. Pohon apa? Angsana. Angsana yang mana sih? Nggak tahu ya. Pohon yang pohon banyak yang di pinggir jalan lah. Pohon apa tuh? Iya. Biasa. Pohon biasa. Pohon di tepi jalan. Lagu dong itu. Yang suka dipakai jadi duit. Jadi Nah. duit. Mainan duit-duitan tau nggak? Betul. Duit dikumpulin. Money. Daun dikumpulin jadi duit nih ceritanya. Kagak Lu tahu. kecil apa udah tua langsung sih Kang Soleh? Lu langsung tua ya? Langsung main motor gitu ya?
Lo itu apa dukun itu daun jadi Enggak duit. main-mainan Kang. Lagi kecil kan kita ngumpulin daun, Iya. terus diceritanya duit nih duit lo gitu. Main-mainan ya kayak lo nih misalnya lagi nongkrong sama gua, main duit-duitan yuk. Kecil-kecil udah konsumtif. Kalian kenal umur berapa tuh? Kelas 1 SD berarti? Tiga, Kelas tiga. Oh kelas 3. Karena SD kami baru. Kok bisa? Ya Tahu-tahu kan tadinya gak ada. Enggak. Tahu-tahu kelas 3 SD-nya. Tadinya tumpeng. Abis dimakan warga, bikin apa ya? Masa tumpeng lagi? Bikin SD. Gitu, bikin SD. Bagus. Sebuah ide yang sangat inovatif ya. Iya. Jadi buat teman sekelas kalau tumpengnya habis di rumah, kita Jadiin tahu SD, sekarang mau jadi apa. SD Bikin Impress. SD Impress. Iya. Jadi SD namanya SD Narogong Indah pada SD Narogong waktu Indah itu ya. pada dulunya. Jadi gua pindahan, dia nggak tahu dia kenapa pindah tuh. Gua Pokoknya dari pindahan juga ya. BB berapa gitu. Ya gak usah Jauh, disebutin oh, iya. SD-nya gak ada yang tahu juga. Iya. BB 5 oh nggak salah. Akhirnya kita masuk ke SD itu, kelas 3 SD. Jadi angkatan pertama semua tuh. Iya. Pindah kenapa lu pindah ke situ? Keluarga gue bangkrut. Beneran nih. Asalnya swasta tiba-tiba nggak mampu. Tadinya di Galaxy rumah gua. Galaxy itu, Taman Galaxy itu. Terus karena bangkrut, pindah. Buat yang nggak ngerti Taman Galaksi itu apa? Perumahan. Perumahan kayak mewah Pondok gitu. Indah, kayak Pondok Indah, Pondok Indah. di Bekasi, selevel Iya. Pondok Rumahnya Indah. Tata Dado. Nah. Tata Dado. Di situ rumahnya. Bang Miing. Bang Miing di situ tuh. Di Galaxy. Dari komplek elit pindah ke Iya, dulu Narogong tuh. Aduh, itu parah lah ya Chan ya. Bener. Itu. masih ingat momen pertama kalian kenalan? Wah lupa. Gua Malak Awe nggak salah. Lu Malak pernah sih? Enggak pernah ya. Lupa. Dia anak orang kaya dulu ceritanya nih. Ah. Apa ceritanya sih? Kok anak orang kaya sekolah di Impress? Dulu kan sekolah negeri itu bergengsi Kang. Kayak Barcelona lah gitu. Bener. Lu Ngomong. dulu Ngomong. negeri gak? SD negeri. Nah iya. Bukan karena bergengsi. Kenapa? Ibu gua kerja di situ. Tukang gorengan apa? Pawang hujan. Jadi apa yang kalian ingat dari momen SD itu? Ke Indosiar. Ya bener, kita pernah ke Indosiar. Ngapain? Lihat Yoko, lihat pengisi suara Yoko. Iya bener, ini yang pengisi suara Yoko. Ini pengisi suara Iya. Bibilung. Beneran, jadi gini, ini gue ceritain nih. Indosiar itu dulu pernah punya program di mana dia ngundangin anak SD. Dibawa nih ya. Ke waktu itu ini ya, grupnya dia ya. Pokoknya Indomobil. ya. Indomie, Indofood. Iya. Sama Saya Polda, kita ke Polda. Ke Polda ya. Iya. Nah. Terus? Indo Polda. Baru Enggak ke gitu Indosiar. Nah, Ngapain study tour gitu? Iya, semacam gitu. masih Pas ada kali- masih ada fotonya gua. Iya benar. Emang saya dulu. Nih ada, gua masih megang, masih ditaruh di dus sepatu gitu. Foto-foto kita tuh, lu lagi nyanyi ada. Gua gak nyanyi, goblok. Lu kan kita disuruh baris, disuruh nyanyi. Abis nyanyi ditendang-tendangin kan mukanya kita kan. Itu. Indosiar, Studio 1. Ah. Yang akhirnya jadi Studio Suca, gue kerja di situ. Lu masih inget momen? Iya, ini gue dulu pernah kesini gitu lagi SD. Dari SD udah nyambung belum ngobrolnya kalian berdua? Biasa aja ya. Udah, biasa tapi udah sering main lah. Iya. Sering rumahnya Awe, Iya. ngerokok. Enggak dong. Oh enggak. Makan pangsit. Di antara semua teman SD, kenapa kalian akrab banget itu berdua ini? Sebenarnya yang akrabnya tuh bukan SD. Jadi begitu SD, terus SMP, SMP. pisah. SMA pisah, abis itu ketemu lagi. Nah di situ mulai akrabnya. Di mana ketemu lagi? Di jalan. Apa yang Beneran lagi di ngapain? jalan. Gue ketemu Mama Awe itu inget banget pertama. Setelah sekian tahun gak ketemu ya. Gue lagi naik motor, ditegur sama dia. Motor lu apa tuh? Kawasaki KZR. Gue lagi naik Kawasaki KZR, disusul sama dia. Gue susul lagi kan. Disusul lagi sama dia. Enggak. Kapan ngobrolnya susul-susulan terus? Enggak, gue lagi disusul sama dia kan. Terus, Chan, apa? Manggilnya Mas Sidan. Firdan. Firdan gitu. Karena dia dipanggil Pican tuh kuliah. SMP gue. SMP gue dipanggil Pican. Kuliah aja gue udah mau Iya kuliah gue. Waktu 13 tahun. Enggak, gue dipanggil Pican tuh sama teman-teman SMP kan pisah sama dia. Jadi teman-teman kecil gue tuh taunya Firdan. Ida gitulah. Iya. Nah terus disusul ngobrol lah. Oh Awe akhirnya nongkrong lagi main futsal ya we kita we. Awalnya main futsal. Main futsal. Habis itu udah nongkrong lagi deh. Nongkrong lagi. Lu udah Mabuk. stand up waktu itu? Belum. Masih Kerja. karyawan pabrik. Masih karena pabrik. Dia juga Pabrik, karyawan iya. juga nih. Gua Karyawan kerja sampai sekarang dulu. sih karyawan ya.
Nggak berubah. Terus apa yang bikin makin deket tuh gara-gara apa? Gara-gara pemilu. Ternyata milih presiden yang sama ya. Gini, gara-gara kamu. Gara-gara lu. Apa ya? Nggak ada. Jadi abis ketemu nongkrong bercanda nyambung aja. Iya main nyambung. futsal, jadi nongkrong lagi, Iya, bercanda lagi gitu lah. Bercanda. Jadi udah abis itu sering nongkrong deh. Dan lu kan waktu bikin podcast seminggu kenapa teringat dia buat diajak gitu? Lagi ngelukis kali waktu itu teringat kamu. Lagi mau makan teringat kamu. Mau mandi teringat kamu. Ya gak tahu. Karena apa we? Kenapa ya? Gue juga nggak ini. Cuman yang jelas emang sering. Jadi kalau misalnya nongkrong nih gitu ya. Yang ngomong tuh gue sama dia berdua gitu. Bercanda-bercanda, ngecengin orang tuh berdua gitu. Jadinya ajak dia gitu. Gak ada ininya sih sebenarnya. Emang beneran ya udah aja gitu. Waktu bikin podcast itu gimana mikirin topiknya? Nah dari awal gue udah mikir kayak gue pengen bisa ngomongin apa aja. Jadi mau apapun lah. Jadi gue mikir apa ya? Oh ya udah yang podcast seminggu aja. Jadi seminggu sebelumnya kejadian itu yang kita omongin gitu. Nah sekarang juga nggak begitu sih. Udah ngaco apa aja dah terserah gitu. Tapi kan jadinya nggak ada ininya dong. Nggak salah gitu ya kan. Pokoknya yang seminggu kemarin kejadian ada apa aja nih. Jadi diupdate. Jadi bisa tentang film, bisa tentang musik. Apapun yang pengen gue omongin gitu. Budaya, cinta, Apalagi? jakun, tepung roti. Abis ini kumis nih, kumis. Kumis. Oh makanya seminggu tuh karena dalam seminggu ngomongin apa aja. Ya Jadi ada kejadian apa aja sih seminggu ini. supaya lu nggak pusing mikirin apa topiknya. Iya memang. Iya. Kadang-kadang kan nontonin apa pengen berpendapat gitu. Kadang-kadang gitu. Tadi lu bilang Pican moody banget. Iya dia tuh gak tahu ya kenapa ya. Kenapa ya? Dia kayak gini aja nih dia tegang. Kan gue udah bilang. Ini kan kita diwawancara doang Chan gitu. Lu kenapa deg-degan? Tapi kan ditontonin ya. Kalau diwawancara bertiga gitu kita sambil bugil juga gue gak apa-apa Kang. Nah ini yang nonton buset. Lah yang nonton kan nih tuh pakai baju kita semua nih tahu lu diabetes mereka tahu. Anak Pican namanya siapa aja coba yang paling kecil? Naba tuh tahu, keluarga lu dia tahu Chan. Ampe oma dia tahu. Kenapa lu takut? Tahu. Atau lu biar lebih nyaman mau telanjang boleh? Dia gitu selalu gitu jadi aduh mulu dah. Gini, Chan nih. Enggak aduh tuh. Chan ini. Gue dihubungin close the door nih, katanya mau ngundang podcast minggu. Aduh, gitu. Bukan, wah yuk ini kesempatan nih, gak gitu kan. Aduh, Chan nih Vindes mau bikin acara nih, program katanya minta kita jadi host gini-gini. Aduh, gak bisa diajak maju. Apa yang lu takutkan Chan? Ya gak tahu ya Kang ya. Karena emang takut aja takut. takut dipegang kelaminnya. Enggak, gua ini apa gak pede, gue tuh gak pedean Kang. Siapa yang mau megang kelamin lu? Ya coba banyak, coba tanya. Coba angkat tangan coba. Wah pada gini semua. Itu karena dia bogel itu kayaknya. Dia menganggap orang lain akan ngatain. Takut dibogel. Dia tuh aslinya kalau udah ngeledekin orang tuh bisa ngeledekin banget gitu Kang. Cuman kalau gini ya langsung ciut. Ini tuh keringetan, mesti minum dulu, repot tadi. Ini grogi nih enggak? Grogi. Masih grogi nih. Gregory. Kakinya masih begini, masih gak santai kan duduknya kayak Gak nyaman. Oh gini ada ya? Enggak sih. Gua yang gak nyaman. Kayak ini kayak ngantongin bakso ya. Akhirnya orang ngantongin bakso. Iya ada yang jendol gitu kan. Kayaknya dalam sejarah dunia gak ada orang ngantongin bakso. Ada orang Cina Pontianak. Buat apa ngantongin bakso? Kan dia doyan bakso. Emang kan udah berapa tahun kan podcast ini? Masih 3. grogi juga. Kita live udah 3 kali. Iya 3 benar. Terus kemarin sempat syuting ya kan di Vindes. Iya. Kenapa masih? Gue juga nggak tahu. Tadi aja gitu.
Chan lu kenapa sih, ini kan kita cuma diwawancara sama Soleh, santai aja gitu. Karena gue takut sama lo Kang. Emang takut apa? First impression gue sama lo tuh gak bagus. Oh, apa tuh? Waktu nonton premier film lo tuh. Kenapa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Kan gue dateng Kang di premier situ. Terus? Terus gue lagi duduk tuh sama istri gue gitu. Terus Awe nyamperin gue kan, duduk di sebelah gue. Terus Kang nih temen gue Kang, temen gue gitu Awe. Tuh kata lu, temen lu tua banget mukanya gitu. Lu ngomong gitu di depan ratusan orang. Wah itu gue mental down langsung Kang. Mental health gue. Gue langsung. Padahal lu suka ngatain orang juga. Iya sih, iya ya. Padahal lebih tua gue ya daripada lu ya. Emang gue ngomong gitu ya? Iya lu ngomong gitu. Iya, Nggak, Pak. tapi wah Kang Soleh galak ya gitu. Padahal gak galak gitu ya. Enggak galak. Jujur. Dia gara-gara gitu doang. Iya waktu itu. Jadi gue takut kalau ini diwawancara sama Kang Soleh ntar dikatain gitu. Itu yang susah tuh itu. Jadi gue ngerasa podcast seminggu akan segini-gini aja lah gitu. Maaf, Jadi Ewe. gue udah ngerasa bahwa udah gue gak ada harapan lagi untuk Mesra banget. gue gak ada harapan lagi untuk nih bakal go internasional. apa. Udah Maria segini aja. Carey gitu enggak. Kokoli gitu. Siapa? Kokoli. Kokoli. Zaman dulu ada penyanyi. Kokoli. Ada zaman dulu Kokoli. Kita gak bakal sebesar Koko Crunch. Tapi sekarang kalau ada orang minta foto ke lu, perasaannya gimana? Ya kalau gitu kan nggak rame-rame diliatin orang gitu. Gue masih oke. Kadang-kadang bocah nanas kalau ketemu, bang foto dong bang. Ya udah kan berdua doang apa-apa gitu. Gue tuh nggak bisa di depan diliatin banyak orang jadi spotlight nggak bisa kan. Masa? Iya. Gue tuh selalu Jadi khotib gak bisa dong jadi anjing khotib. jadi hotip. Lagi khotbah, nunduk lu. Jangan liatin saya mau masuk neraka. Gitu. Tapi kalau ada yang minta foto, lu ini gak? Ya gue layani Terganggu lah. gak? Terganggu gak? Enggak sama sekali. Masa? Enggak. Karena gue juga gitu, gue kayak ketemu sama, misalnya ketemu sama Zola gitu. Gue pengen banget foto sama dia. Bola, soalnya gak tau bola dia. Oh gak tahu bola. Iya. Yang bundar itu loh. Tahu gua, yang ditendang-tendang kan? Iya. Iya. Yang ada merah putih kan? Oh gak suka bola Kang? Enggak. Sukanya apa? Duit. Gigi palsu suka gak gigi palsu? Enggak. Gusi? Enggak. Bulu kaki gue suka bulu kaki. Awe banyak. Enggak. Kalian pernah berantem? Pernah. Soal apa? Soal cewek. bukan rebutan cewek atau apa, tapi jadi waktu itu gue baru putus ya. Terus gue cerita mulu atau gimana gitu. Terus dia kayak, lu tuh harusnya move on gini-gini gitu. Terus gue kayak, lu kok temen gue gak ngedukung gue sih? Iya. Di ini kejadiannya di Yoshinoya Plaza Fest. Festival. Iya, bener, Plaza Festival. Langsung kita pulang. Waduh pulang. Kita pulangnya misa tuh ya. Iya pulangnya bisa. Awe naik motor. Dia naik Gua permadani. Iya. Anjing. Naik sejadah. Naik sejadah. Sejadahnya yang gambarnya Elsa lagi. Emang ada? Ada. Bia punya sejadah gambar Elsa. Iya. Kalau sejadah gambarnya Elsa bukan sejadah lah. Sejadah. Tapi emang itu buat sholat anak-anak. Kalau yang buat orang dewasa gambarnya petir. Bisa custom. Ya masa gambarnya Elsa itu belajar. Lah terserah. Kita dong. Ya. Bisa, Kan ada yang bisa. beli yang penting. Bisa. Kayaknya segala macam ada deh. Ada. Ada yang gambarnya tembakau. Buat apa tembakau? Enggak lu sebel gara-gara Awe curhat mulu. Bukan, waktu itu kan karena gue rasa udah terlalu lama gitu. Udah terlalu lama dia tenggelam larut dalam masalahnya gitu. Gue mau tuh lihat Awe yang dulu lagi. Karena dia ini kan kalau di... Dulunya peragawan. Dulu kan kita satu manajemen tuh, Benny Contoh. Asik. Ini ada yang masih inget kan Benny Enggak, contoh. dulu kan di tongkrongan itu kan ya kalau nggak gua Awe gitu kan. Yang kita tuh yang bikin suasana rame, seru. Nah saat itu tuh kita tuh semua setongkrongan bener-bener kehilangan dia lah. Karena dia tuh galau. Pergi main apa dulu yang nyari badge. Nyari badge di Twitter itu. Foursquare. Naik main Foursquare, coba kayak orang tolol. Keliling Jakarta nyari badge. Saking stresnya itu dia keliling Jakarta. Kita kehilangan dia lah.
Nah di satu titik kita nongkrong, dia ngomongin hal itu lagi gitu. Gue bilang, udah move on gitu. Terus gue ada kata-katanya gini yang bikin dia marah. Gue masih ingat banget. Ini tuh ibaratnya kayak lo kehilangan motor. Lo gak bisa nyalain maling motor terus. Lo juga harus dipertanyakan gimana lo menjaga motor itu. Lo gembok gak? Lo masukin ke dalam rumah gak gitu. Dia marah. Nah itu gue gak suka. Dia gak suka. Maksud Orang, gua, lah lu kan temen gue masa lu nyalain iya gua? lu nyalain gua gitu. Gitu. Menurut lu siapa yang salah coba kalau dalam posisi kayak gitu? Siapa? Ya. Leh lagi. Yang salah ceweknya. Benar, Iya, benar. Itu benar Yang banget. salah. Yang salah Allah. Gua gak ngomong gitu. Ya waktu itu gitu lah. Ya, Jadi itu gue ngerasa, gitulah. ya waktu itu belum siap denger kayak gitu. Jadi Iya. kayak, lalu kok temen gue malah nyalain gue sih Ya. gitu. Gua Akhirnya sebenernya, ketika Pican menyalahkan lu lari ke siapa, we? ada temen gue yang lain. Terus dia apa reaksinya? Ya dia ya udahlah ini kan emang temen sebenarnya dia juga pengennya lu yang terbaik gitu-gitulah. Oh, gue Tapi pikir, tapi gua pikir lu ke dia curhat juga. enggak. Wah pada waktu itu gue curhat kemana-mana Kang. Iya, dia kemana-mana lah banyak. Oh dia ke bininya dia juga. Iya. Waktu itu masih pacar, gue teleponin, gue curhat. Iya. Emang lagi masa kelam lah. Berapa tahun pacaran kok apa segitunya? Setahun. Cuma diselingkuin. Terus kayaknya itu belum pernah gitu. Jadi kayak nggak Pengalaman nyangka. baru lah gitu. Pengalaman baru. Kayak lo ke hutan, pertama kali ke hutan gitu. Lihat tai macan kan kaget. Gue kalau ke hutan nggak tahu itu tai apa. Oh iya. Kan ada tulisannya. Oh gak ada ya? Ada bulunya ya, bulu merah kuning-kuning itu ya, Iya. bulu macan ya. Gitu. Jadi pengalaman baru buat Awe lah gitu. Baikannya kapan? Nggak lama ya? Enggak, dan nggak ada baikan Iya ya. nggak ada kayak, pengen nongkrong lagi ya aja. udah, gitu. nongkrong lagi aja. Yang sering bikin kesel dari Awe apa, Chan? Kalau gua sih dulu ya mungkin gua sama Awe tuh mikir gini. Waktu dulu Awe ini kan rewel. Kalau gua ngeliatnya dulu ya waktu masih kecil. Maunya diikutin gitu kan. Masa sih? Iyalah. Tapi pas gua udah gede, udah dewasa gitu. Gua mikir ini yang bikin Awe sukses kan. Dia tuh perhatian sesuatu tuh detail banget. Apa-apa detail, apa-apa maunya tuh terencana dengan baik, nggak ngelewatin kalau bisa yang udah di schedule ini jangan keluar dari situ. Sehingga makanya waktu kita bikin podcast seminggu bisa diterima sama banyak orang ya 99% itu karena Awe gitu. Karena itu Awe detail, dia perfeksionis. Enggak. Tapi kalau Gitu. itu enggak. Di sini orang di sini datang nih buat elu. Enggak lah. Dia mau lihat drum kuning. Biasanya kan drum hitam. Iya. Biasanya kuning. Rasa melon. Melon hijau goblok. Ada yang kuning baru tadi gue pas lagi jogging ada jus warna kuning. Gue kan mikir wah ini jus pisang. Ya kan. Enggak ini jus melon bang. Hah melon kan hijau gitu kan. Kalau Enggak, lagi jogging gue bisa ngobrol. kan gue ke Indomart beli minum. Gua kan lagi mulai hidup sehat kan. Oh iya. Healthy lifestyle. Oh. Jadi gue jalan 10.000 langkah gitu kan push up 2 sampai 2. Masa dulu. Dia mulai sekarang kata, gue mau sehari mau jalan 10.000 10.000. langkah. Tapi gini Kang dari tangan. Anjing, kayak robot-robotan yang 25.000 Iya. tau lu. Biar cepat. Yang diputer. Biar cepat. Biasanya gue cuma 87 langkah Kang. 77 langkah biasanya. Kok lu tahu? Kan ada di Oh, ada di handphone. handphone. Iya. Jauh dong dari 77 ke 10.000. Wah jauh dan itu ya gue gak mau cerita-cerita dulu lah ya. Itu cerita. Oh ini Itu kan cerita. Dikit. Coba emang udah ada efeknya? Ada Kang. Nggak, coba berdiri. Ah janganlah nanti baksonya kelihatan. Awe kalau yang kadang nyebelin dari Pican apa, we? Nah ini contohnya nih. Semua orang di sini tahu. Ya kan ketidakkonsistenan. Dia tuh sering banget nih, pernah suatu masa di mana gini. Chan, minum Chan gini. Gue udah gak minum sekarang gue. Itu udah sering banget terjadi ya. Gue hijrah. Ngomong Oke, gitu. Ngomong udah gitu. kita gak tahu minum lagi. Terus gue diet sekarang, aduh tiba-tiba makan lagi. Babi lagi. Jadi gak konsisten.
Waktu itu pernah nih. Jadi gue awal-awal tuh banyak sebenarnya awal-awal podcast minggu tuh banyak kesalnya karena dia gini. Kadang-kadang datang ke gue, "Weh, gimana caranya nih podcast minggu supaya lebih besar ini?" Kasih makan. Ditetein. Kata begitu dia bilang, "Gue punya ide, Ge. Gimana kalau kita pompa?" katanya. Anjing, dipompa kayak kolam renang. Kolam renang bayi. Nah, udah kita ngelis. Menurut gue salah satunya sih ngundang tamu nih. Di list. Ya, kita undang Pak Joko, Bu Bambang. Siapa tuh? Tamu kan, undang tamu-tamu. Warga. Siapa nih? Wah, Iga Mas Ardi. Oh, Danila. Ya pada waktu itu kan. Danila, iya. Wah, coba Ernest. Ko Ernest. Wah, nama lu juga ada tuh Soleh. Coba nih. Ntar kapan tahu? Ini gini. Aduh, gue gak bisa. Gitu Kang, jadi. Aduh malu ih. Akhirnya lama-lama udahlah. Jadi dia ngomong apa? Weh, kita podcast minggu gini-gini gue yayain aja. Gak bakal gitu. Jadi emang mesti gue yang jalan. Jadi sekarang juga lu gak percaya nih diet-dietan ini nih? Enggak. Enggak percaya gue. Gak percaya. Makanya itu terngiang-ngiang terus Kang di kepala gue kan. Gak bisa lu mah gitu. Iya. Itu jadi- Siapa tahu dengan begitu dia malah bisa kan. Iya. Nah, Jadi tapi gue gak akan dukung. gimana Chan? Dengan begitu lu bakal jadi bisa apa malah tambah sebel? Enggak sebel sih gue. Gue gak pernah sebel sama Awe. Gak pernah masukin ke hati gitu. Karena pondasinya tuh udah kuat gue sama dia. Gue percaya itu kalau gue kan. Gitu. Kalian Karena saling- dia kan penyakitan. Dia pernah bilang kalau gue meninggal duluan anak gue titip ya gitu. Iya. Dan dia udah janji ya udah naboy aja ya sampai kuliah gitu. Jadi gue tenang. Tinggal jadi 2 lagi. Siapa tuh yang mau? Gua juga ada 2 anak, AHY. ngapain ngurus anak lo? Bener Weh, lu dititipin anaknya? Iya. Lu mau? Ya mau lah. Ya temen lah, sahabat. Atau kalau Sahabat. Upin-ipin anjing. sahabat. Ya kalau misalkan emang dia beneran meninggal gitu ya udahlah. Kecuali kalau gue meninggal hidup lagi, ngapain beda soal kan. Siapa tahu aja bener bisa. pada titik apa kalian merasa, gua podcast minggu ini sukses ternyata ya? Pada titik apa ya? Pada Sandora. pada titik di mana beberapa orang yang gak gua sangka dengerin sampai yang segitunya gitu. Siapa misalnya yang paling ini? Siapa gengan gue pernah ditelepon sama Yuki Kato. Tiba-tiba dia video call. Cas gitu, terus ada teman-temannya gitu lah. Awe gitu. Bang kita semua dengerin podcast minggu lo gitu-gitu. Teman-temannya Yuki. Terus katanya ada siapa penyanyi kan? Sivia. Sivia Aziza katanya. Lah kok hijab dengerin ya gitu. Pokoknya begitulah, ada beberapa yang kayak gue nih aneh juga ya orang sampai kok nyampe ke dia gitu. Itu tuh yang gue ngerasa oh berarti ini lumayan gede nih, banyak yang suka juga gitu. Jadi menurut lu apa yang bikin orang tertarik mendengar podcast seminggu? Nah itu apa? Nah mungkin mesti ditanya kali. Tadi sih gue sempat nanya ke Bocah Nanas. Takut ditanya nih, gue tanya deh kenapa sih lu pada suka podcast seminggu gitu. Ya mungkin beberapa jawabannya karena relate gitu aja sih. Relate sama kehidupannya mereka. Gitu. Karena menurut CEO CEO Angga Enggok, Enggok. dia pernah cerita katanya podcast seminggu itu agak menyalahi aturan katanya gitu. Kenapa? Karena tidak ada tema, terus sejam, gitu. Terus ngomongin hal yang orang tidak tahu. Iya. Teman-teman kita, Kepet, Riko, gitu. Siapa itu? Itu kata dia begitu, tapi makanya bingung ini nih. Iya. Apa namanya? Pamali. Pamali. Bukan apa sih? Bukan Pamali mah enggak Anomali. Anomali. Jauh dari Pamali ke anomali. Anomali katanya gitu. Iya. Karena podcast orang katanya 30 menit, 40 menit. Sampai Iya. kita pernah dipaksa sama Pak Darto untuk mendekin. Iya kan? Iya. Pak Biar Darto. jangan terlalu panjang. Darto helm, tau gak? Terus kalian menolak? Enggak, Wah. dia bilang gini, boleh nggak bikin yang versi pendek gitu. Jadi Segini. Hah? Yang pendek. 10 menit supaya ada orang baru takutnya males dengerin sejam, bisa dengerin itu dulu, dia bilang gitu. Diturutin nggak? Enggak Dia dong. bilang iya, tapi Iya, kita nggak bikin. Apa sih yang bikin kalian betah ngobrol sejam itu satu episode?
Nah, kalau ini gue tahu jawabannya. Jadi gini, gue tuh kan anak Bekasi dan rata-rata anak Bekasi bekerjanya di Jakarta. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh Bekasi Jakarta rata-rata sejam. Jadi gue memang buat podcast untuk anak Bekasi berangkat dan pulang kerja. Begitu. Jadi emang buat anak-anak yang anak Jakarta yang kerja di Jakarta mereka kayak, weh panjangan. Enggak, kalau anak Bekasi enggak pas. Bener enggak? Bener pas kan pas. Mereka di motor, di mobil atau di bus atau di mana pas. Tapi kalian nggak pernah peduli bahwa orang bakal ngerti atau nggak yang diomongin ya? Enggak. Beneran sih. Meskipun setelah masuk si podcast Mas Asia terus kayak ya udahlah kita masih tetap suka-suka. Iya. Iya. Karena dari awal memang kita bilang sama Nggok, tapi kita maunya gini aja ya gitu. Entah kalau kita lagi nggak pengen ngetek, ya nggak pengen gitu. Iya. Libur ya. Libur gitu. Makanya kayaknya mereka yang pusing ngejual kita. Kan Spotify harus berapa episode gitu kan ya, Iya. kalau eksklusif gitu. Kita nggak bisa tuh kayaknya. Gitu. Kita pernah datang udah settingan yang ngetek, nggak usah deh ya gitu. Mabok aja ya, gak jadi ngetek. Males. Main biliar aja lah gitu. Karena emang tujuannya happy-happy. Happy kan. Gitu. Jadi pengennya kita happy karena menurut gua kalau kitanya happy, Betul. nyampe ke orangnya juga happy. Ya karena material dan popularitas bukan tujuan kalian bikin podcast ya. Betul. Benar-benar. Betul apa enggak sih? Lagu banget ya. Iya, tapi emang enggak sih. Lagu banget. Ya itu bonus lah Kang. Bonus ya. Pokoknya intinya teman sekelas mereka ini akan selalu tetap otentik. Boleh tepuk tangan dulu dong. Itu masuk. Itu. Kita pernah dibayarin nih sama Sama dia nih. Sama Ya. ini nih. Sama ini Authenticity. nih. Bikin podcast live. Dari awal sampai akhir gak kita sebut. Lupa, maaf ya Mas. Pas turun gini, gimana Mas? Acaranya oke, penonton seneng. Tapi lu gak nyebutin nama gua ini. Ya maaf ya lupa. Yang ngasih duit kagak disebutin. Iya lupa. Tidak tahu diri. Nama bocah nanas juga dari bocah nanas ya? Dari jadi ada satu episode keluar punchline, gue juga lupa punchline-nya apa ya. Pokoknya Iya. keluar punchline setan nanas. Hmm. Itu Iya. Pican. Pasti dari Pican itu. Ya, Pican memperagakan bagaimana kalau nanas mati jadi setan. Enggak gini. Iya gitu, Iya gini, goblok. Awe cerita dia lagi di Syuting. katanya terus ada yang bergerak. Ghostwriter. Ghostwriter terus ada yang bergerak Chan. Apaan we? Gitu kan. Dia belum jawab, gue bilang nanas ya gitu. Masa setan nanas gitu. Iya. Akhirnya kita bercandain setan nanas tuh kalau suaranya kayak gimana ya gitu. Asem-asem seger gitu. Gak lucu kan? Gitu. Kalau lo dengar secara normal nggak lucu. Nggak Memang lucu. kayak, apaan sih kayak gitu. Nah terus habis itu tiba-tiba ada pendengar kita lah pas kapan tuh dia kayak, bang gue bocah nanas nih gitu. Wah lucu juga ini pada Iya. menyebut diri mereka bocah nanas. Ya, Lu udah. nggak inget siapa yang ngasih? Lupa ya? Lupa ya. Kayaknya udah meninggal kena covid. Anjing. Jangankan sama yang ngasih nama bocah nanas, yang ngasih duit aja nggak inget kalian. Tapi baik nih ya, masih diajak lagi loh. Masih diajak terus. lagi. Kita padahal udah lupa sama dia. Trip, Di ini WhatsApp tips. nggak dibales. Maaf ya Mas. Pokoknya tips kalau nanti kalian dapat sponsor lagi Authenticity, sering-sering nyebut kata-kata otentik, Ya. enteng gitu. Ini Bukan- asli gue. Ini asli Ini gue. asli. Nah, Bukan itu. kertas-kertas. Nah itu kita Udah hafal gue ada di luar kepala sekarang. Tapi begitu ngomong lupa. Lupa. Keluarnya kapan lupa. Itu aja. Kalau Pican, popularitas ini apa artinya buat lu Chan? Apaan ya nggak? Artinya ya banyak orang mungkin yang kenal sekarang, banyak yang negor, lebih banyak temen. Kalau kemana-mana banyak yang suka ngasih minuman keras, itu aja. Dia tuh kayaknya takut sesuatu yang besar gitu. Apa bola gede, sapi limosin. sapi limosin, dia takut Sapi limosin. Senayan City. Lapangan bola. Enggak, jadi dia takut sesuatu jadi besar gitu. Makanya ini sampai sekarang Instagram dia tuh masih di private. Gitu. Kalau maksudnya orang kayak oke gue mau total di sini ya kan dibuka kan. Iya. Semakin banyak followers kan semakin bagus. Dia enggak masih di private gitu. Tapi brengsek Instagram, berapa kali udah gua kunci kebuka lagi.
Kenapa? Kan di podcast udah ngebuka semua tentang lo, tapi di Instagram kenapa dikunci? Karena Dia tuh orangnya emang overthinking. Kalau ada yang ngeledekin aja dia masukin ke hati gitu kayak. Waktu itu kan ada yang pernah marah, gue ngatain orang gue pikir kayak apa, ternyata jelek lu gitu. kayak ceret lu gitu. Sedih. Dikatain pokoknya gue pikir lu kayak bapak-bapak diabetes lu. Akhirnya gue diabetes beneran. Anjing, tadinya gue sehat lu. Gara-gara dia itu. Takut. Dia pernah nih lagi tiba-tiba di follow sama Sal Priadi. Ya. Weh, ini Sal Priadi siapa nih weh? Kayaknya orang Arab ya, kayaknya. Wah, jangan-jangan omongan gue ada yang salah nih weh, gitu. Gue bilang tuh penyanyi goblok, kata gue. Kenapa lu mikirnya dia orang Arab? Ya kan mukanya Arab. Sal Priadi mukanya Arab, gue ngeri dibunuh waktu itu kan. Takutnya dia salah bercanda. Dia Kita bilang kalau gue gitu. salah bercanda, ada orang Arab marah gitu. Ditusuk lah gue. Dia tuh banyak yang seneng sebenarnya kayak, kemarin siapa aja yang follow lo? PDD. PDD. Rapper. PDD. Ini apa, exhibit. Exhibit. Ini vokalis Moka ya? Oh Arina. Arina. Follow dia. Nah, terus? Wih, gue di follow Arina gitu. Maksudnya artinya kan mungkin banyak yang nggak sengaja denger terus Gemes. senang-senang sama dia gitu. Tapi dia gitu. Uan Yusi Lucy follow gua Kang Soleh. Gimana lagunya? Nanti kita nyanyi-nyanyi. Lo Soleh follow gak? Lu follow Soleh? Gua follow Kang Soleh. Soleh follow lo gak? Enggak. Dia gak tertarik sama lu. Iya enggak apa-apa. Gua nggak follow orang yang digembok. Siapa aja artis yang follow lo Chan? Uan. Jopi Project ya follow lo ya? Oh iya. Ya siapa ya? Hah? Siapa project? Yang tua ya, yang Jo. Emang Kang Jo. semuanya juga tua. Oh, iya. Kang Jo follow. Siapa lagi ya? Follow pegawai, Ujo. aneh ya. Kamu Jo, itu mah karena satu Oh iya ini karena lah ya. Enggok. Enggok tuh gue pikir kayak artis ya pas ya elah kayak mamang. Tapi Enggok tuh baik banget, asli baik banget. Tapi Salah emang satu. lu beneran suka sakit hati? Enggak sakit hati. Kalau dikatain orang? Gue kan gak pedean Kang. Baper bukan sakit hati. Enggak baper juga enggak sih. Iya gue tuh sad boy. Enggak sad boy. Gue tuh kan gue kan gak percaya diri gitu. Lagi mulai ngebangun kepercayaan diri tiba-tiba ada yang ngomong gak enak jadi wah gitu. Jadi ngedrop lagi gitu. Apa yang bikin lu gak percaya diri? Gue gak punya jakun. Iya kan? Gak ada jakunnya kan? Dari dulu gue gak punya jakun. Gue pernah bilang sama mama gue gini, mah kok abang gak ada jakunnya ya gitu. Cowok-cowok lain jakunnya kelihatan kok abang enggak ya. Beda-beda nak, kan ada yang jakunnya kelihatan tapi kan teteknya gak kayak kamu. Gitu, iya juga ya. Gitu, jadi ya udahlah gitu. Iyalah gitu. Makasih mah gitu. Sebuah obrolan yang edukatif ya. Tapi emang meskipun setelah banyaknya perhatian dari orang, lu tetap masih ada minder-mindernya? Masih lah Kang, masih banget. Karena itu ya gue takut, mungkin ini kali yang paling tepat ya. Gue takut gagal memenuhi ekspektasi orang gitu. Kayak teman-teman di sini nih pengen ngeliat gue, pengen ketawa. Tentunya gue di sini lagi sakau gitu. Lo narkoba? Enggak, gue gak pakai narkoba. Makan sawi, gara-gara kebanyakan kurang sawi gitu. Ya kan gue kan gak tahu lah tiba-tiba ngeblank atau ngebom. Akhirnya gak memenuhi ekspektasi orang. Nah sedih, itu, gitu. kan kita diwawancara. Iya. Kenapa? Makanya gue bilang, lu tahu kan kita cuma ditanya, kita jawab aja udah. Betul. Oke. Lu sering berarti begini ngapa ngasih tahu? Sering berita? sampai dia kesel, sampai nggak mau ngomong sama gue kalau bisa kita mau live dia ngadep sono gitu, nggak mau lihat muka gue. Susah dikasih tahu ya? Iya Iya susah. susah. Kadang Susah. ya udah dia kayak apa? Kue. Kayak kue. Masih lucu ya? masih berhasil. Kayak kue. Kayak apa? Kayak kue. Itu lucu aja. Dia suka butuh ini untuk percaya diri minum gitu. Nah kadang-kadang gue suka kasih lah. Cincau tapi cincau belum cincau. Gue suka kasih lah, udah. Terus Dibeliin. sekali waktu kebanyakan. Jadi ngantuk.
Oh, ya kantuk. Dia kesel gitu. Waktu di Vindes. Waktu di Vindes kita kan jadi host, ya kan? Jadi host, terus break kan? Break. Boris ya bawa minuman lah. Awe udah wanti-wanti, lu jangan minum banyak-banyak loh pokoknya gitu. Minum lah, minum kebanyakan kan. Terus pas udah take gue tidur. Terus si Awe gini, ya ini Awe semua. Weh bangun aja. Ditutup ini gue nih. Bangun. Gue ketiduran. Enak gue sore-sore maghrib sepoi-sepoi gitu gue dulu. Jadi serba salah, bingung. Jadi gitu. serba salah. Harus gimana? Diabetes kayaknya tuh gampang tidur tuh. Iya memang, emang dia diabetes. Tipe berapa? 21. Rumah dong. Tipe 2, tipe 2. Tipe paling parah tipe berapa? 4. Gak tahu tipe berapa Tipe 2 tuh apa? Ada, jadi katanya diabetes ada level-levelnya gitu. Iya, ada yang pedes banget. Ada diabetes ngeselin. Iya. Diabetes sopan. Sopan aja. Gak tau lah, pokoknya tipe 2 kata dokter dan gue gak peduli itu apa gitu. Oke dok, gitu aja. Kalau Awe kan OCD. Iya. Sebel nggak lu sama kelakuan dia? Enggak sih, gue lo gini ya, gue selama dia udah jadi temen gitu ya, kita udah tahu, oh emang karakternya dia. Kita kan kalau udah sayang sama orang kan harus sayang menyeluruh Kang. Lu gak boleh sayang setengah-setengah gitu. Jadi harus terima semua, jadi emang dia kan ya tadi perfeksionis segala macam. Ya udah emang Awe begitu, mau diapain gitu. Kalau lu sayang sama dia, sayang semuanya lah gitu. Semuanya lu harus sayang. Manis gitu. banget. Emang Pican gitu ya. sama istri gue juga gitu. Jadi kalau lu udah sayang sama satu sisinya nih, ya terima semua bawelnya apa ya, terima aja udah gitu. Galak, istri lu galak ya? Wah, kamera. Kamera lagi. Iya. Itu istilah emang masih ada yang ngerti kamera. Oke nih ngomong, mumpung momennya lagi manis gini, terus lagi sayang-sayangan gue mau menguji seberapa kenal dan seberapa dekat sih Awe dan Pican. Wah, Susah nih PC-nya nih. Ya, apa ada pertanyaan gitu? gue bakal ngasih beberapa pertanyaan. Kita tes ya, seberapa dekat Awe dan Pican yang katanya sudah kenalan sejak SD. Ini mah gampang dong. Awe, Ya, nama lengkap anaknya Pican. nama lengkap. Nama lengkap 3 ya? Iya. 3-3-nya. Faya Binar Sabia. Bener yang pertama. Yang pertama, yang sulung. Ya. Yang tengah, Awaludin Sunu. Anjing, vokalis mata ya. Kamu ketahuan. Sunu. Abang itu namanya? Ya pokoknya Sunu aja dia. Oh iya. Anjing. ayo. Gak tahu gue yang 2, Naba siapa sih? Vanaba, Pijar Semesta. Bu. Ada Pijar sama Pijar. Enggak, itu anaknya Jimmy. Oh. Bener. Anaknya Jimmy Pijar ya? Iya. Nah, yang ketiga, Tala Tala. berarti talang air. Garpu tala. Gak tahu gue tala siapa? siapa? Vanera Pendar Satala. Awe cuma tahu nama lengkap yang pertama karena Iya. janji bakal jaga yang pertama. Enggak. Yang itu kedua. Oh yang kedua yang Tapi yang pertama tuh karena sering main Sering jadi main tahu. dulu, ya. Yang kedua, ketiga. ini cepet gitu, tiba-tiba 2 gitu. Coba ulangi lagi yang kedua siapa namanya? Yang kedua, Nama anak yang kedua tadi? Naba, siapa namanya tadi? Vanaba, Naba. Pijar Semesta. Apa? Naba Pijar Semesta. Ah, yang ketiga? Tahu siapa tadi? Vanera, Hah? Vanera Panera Pendar. Satala. Ah, yang kedua? Aduh Kang, enak Oh, gua, Kang, orang. dia bukan lu. Kan lu Tapi kan nanti gue disuruh tanya lagi, coba jelasin lagi. Emang lu hafal? Kan gue lagi yang suruh jelasin nanti. Kalau dia nggak hafal. Lupa. Diulang-ulang aja terus. Enggak, lagian lu juga Chan. Nih, ini banget nama anak sekarang banget ya kan ya? Iya. Semesta Pendar. Mahmud. nama anak anjing. Mahmud. Rini. Itu loh nama-nama tuh. Segala, aduh sok keren. Mahmud. Rumahnya Tambun aja sok keren. Rumahnya di Tambun. Tapi kan di belakang kantor polisi rumah gue keren. Kenapa terus? Cijengkol, dia nama daerahnya Cijengkol. Enggak dong, kan udah pindah. Itu yang dulu Kang, Cijengkol.
Sekarang di belakang kantor polisi. Sekarang di Grand Wisata gitu. Klaster. Ya. Klaster sel. Kok jadi dikasih tahu. Oke, buat Pican. Ya. Sebutin band favoritnya Awe. Ya Wah, gampang banget. Gampang banget The Groove. Kayak gini ya. Dahulu. Gini Katanya indah. kakinya gini. Oh, nih. enggak. Gue mengerti. Gue ngefans sama Rejos. Sama Rejos. Iya. Apaan begini? Masa ada Mereka begini? tipung. Kagak ada gini, ada tuh gini. Iya. Bling. Gampang banget. Gampang banget. Enggak. Metalikan. Sebutin 10. Wah anjing. Ayo. Selain Blink. Dashboard konvensional. Yellow Enggak, card. enggak. Super Gini. Glade. Enggak, gini. Anjing. Lima band Popang ya. Popang. Yang paling gue suka. 5 band ayo, Popang yang selain paling gue suka. kan udah Blink. Blink, 1. Bling. Sum 41. Oke, 2. Paramita Rusadi. Bukan band Popang dong. Gimana lagunya Parameter Rusadi? Cintaku. Oh iya, kepadamu. Itu yang Parameter Rusadi jadi orang buta kan ya? Dia kan ceritanya jadi orang buta. Akan setia selalu. Judulnya Janjiku. Soundtrack sinetron. Iya bener. Sum 41. Ya. Enggak ada yang ngerti ya ini sinetronnya. Super Glade. Luar negeri Oh, ya? Luar negeri. New. New Found Glory. Oke. Ya, 2 lagi. Dua lagi. Anjing. 5 doang loh. Tunggu lu jangan kasih tau gue. Band popang dari luar negeri. Yellow. Yellow Card. Oke, Hmm, terakhir. satu lagi. Yang terakhir lo gak bakal tahu nih. Motion. Motion di apa ya? Motion Dick Jam-Jami. Motion City Soundtrack. Motion City Soundtrack. Gue gak tahu lah itu. Pokoknya gitulah. Mau selera musik kalian sama apa beda? Enggak jauh lah. Beda. Lu apa? Tapi dia mulai kesini mulai ke kayak gua. Apa Ngikut-ngikutin. tuh? Musik lu. Apa yang mana? Lu dengerin metal. Ya kan belajar ya. Makin gede tuh kan belajar. Dulu lu dengerin apa? Dia naif banget. Gue pop yang bisa Pop, dinyanyiin. pop, Pokoknya lagu yang bisa dinyanyiin. Lagu lama yang Lagu lama Bruri, Utali Kumahua, gitu-gitu. Titi DJ, Vina Ini Panduwinata. Jada pernah. Gimana? Jada benar aku. Gitu. Ntar ya kita nyanyi bareng-bareng lah. Itu lagu siapa? Vina Panduwinata, Biru. Oh dia gitu-gitu. Gitu. Dia pernah jadi Mus ini, Mujono. penyanyi nikah. Eh? Iya. Wedding. Lu punya band gitu? Tergabung di sebuah Band wedding. wedding. Dulu kan gua kan bener-benerin kabel gitu lah. Di wedding organizer kerja magang gitu. Terus bisa nyanyi disuruh nyanyi beberapa kali gitu. Tapi itu lagi masalahnya kepercayaan diri, malu. Gitu kayaknya kalau orang kampung, wah bisa nih gue nyanyi depan orang kampung gitu. Tapi kalau udah kerenan dikit malu lagi. Oh gitu. Iya. Oh di Patra Jasa gitu lu gak mau dong? Gak mau gue. Tapi kalau di kampung yang dikirimin beras lewat helikopter gitu gue masih bisa nyanyi. Ngapain? Oke, Awe. Sebutin film favoritnya Pican. Godfather. Iyalah. Betul sekali. Karena dulu nama saya Pican Corleone. Pantas banget ya. Jangan Pican Corleone Facebook dulu. Iya. Kalau di Friendster Pican hampir aja tobat. Nora. Di sini ada yang pernah main Friendster? Ah, iya. Oh masih main ya? Godfather dan Godfather. Kapang. Buat Pican, berapa jumlah followers Instagramnya Wah Awe? anjing baru kemarin gue 98.000 nggak salah. Tahu dia. Ya kan? 98.000. Ngapain lu Enggak ngecek-ngecek? deh enggak segitu. 127 Enggak nyampe. juta. Anggur rapi amat. Ya segituan lah. Oke. Awe, apa jabatan Pican di kantornya yang sekarang? Brand manager. Salah. Sales manager. Lalu bilang waktu itu brand manager aja. Enggak, sales manager. Mana pernah gue brand manager. Gue kan mau orang marketing. Gue sales.
Nyels. Waktu itu bilang gue mau brand. Enggak ada we. Katanya, lu kerja lu apa sih? Bir kali brand. Enggak. Lu bilang Bear gini, brand kali susu. Bukan bir juga dibacanya bear. Kan Bukan bir, bear. Bir. Kan gue nanya, Chan, Iya. kerja lo apa sih? Lo jawab katanya Tukang pijit. Bukan, lo jawab gini, jual senjata brand. Gitu. Jual jatah gelap. Ya sama lah manajer. Ya, pokoknya. Ya pokoknya. beda dong, kasih tahu sama Awe bedanya brand manager dan sales manager apa? Udah Kang, pusing. Bagus. Ada mix agrip. Salesnya bagus setelah lu jadi sales manager. Apa? Sales di sana bagus. Ya biasa aja ya. Biasa aja lah. Dia sales mulu tapi emang pindah-pindah tuh sales gitu. Kenapa lu ngira dia brand manager? Waktu itu dia pernah bilang gitu kalau nggak salah dah. Enggak salah itu lo ngomong sama siapa itu? Sama Mas Wisnu kali. Terus nyebut orang yang orang lain gak tahu. Ya itu podcast minggu begitu. Buat Pican, Hai. sebutin tanggal lahir Awe. Anjing gue. September. Salah ya. Juli. Tanggal? 19 Juli. Tahun? 85. Bener, Be? Bener gak 19 Juli? Ada yang tahu gak? Juli. 20. Oh, selisih hari. Cincai lah, cincai. Bintangnya Sebenarnya apa? udah keluar palai tanggal 19. Zodiaknya apa berarti kalau gitu? Cancer. Cancer. Lu tahu ya tanggal lahir Pican? Aduh. Februari. Februari Imlek. Maret ya, lu Maret ya? April. April. Tanggal? 21. Nah, ngaco. Lu kayak Ibu kita Kartini. 21 mah Pirlo. Gak tahu gue lupa tanggal berapa ya Chan? 30. 30 April. 85. Taurus. Taurus. Kalian saling mengucapkan selamat ulang tahun nggak kalau Iya di grup. HBDW gitu. HBD. Nah, sebenarnya geng kita tuh agak susah. Iya. Orang bapaknya mati aja kita nggak datang kadang-kadang. Kita nggak romantis gitu lah, nggak yang temenan kayak begitu. Karena nggak tahu gitu kalau kayak temenan kita nih anak-anak stand up. Iya. Itu kan ngeliat di postingan, diucapin ulang tahun, oh dia ulang tahun. Tinggal kita ngomong di grupnya Iya. kan enak. Mereka nggak ada yang terkenal, jadi gue mesti ngapalin. Mesti ada satu yang ngucapin siapa Iya, gitu. Oh ini Oh, udah gitu. ulang tahun. Kadang lupa. Tapi menurut kalian sejauh ini perjalanan podcast minggu semanis apa? Wah ini sih udah jauh melebihi apa yang gue harapkan sebenarnya. Senang banget. Gue kan, ya lo tau lah mungkin gue dulu emang seneng nonton konser, pengen jadi musisi gitu, pengen punya band. Kayaknya makanya gue ngoleksi kaos band. Nah sekarang ngelihat orang-orang pakai kaos podcast gue tuh, wah gila nih keren banget. Luar biasa loh, tepuk tangan buat kalian. Terima kasih loh, terima kasih sekali loh. Beneran. Jadi happy lah ini orang-orang ini pada datang gitu, ngapain gitu. Ya kan ya, mereka punya waktu yang mungkin bisa digunakan yang lebih berguna ya Chan ya. Ya enggak? Betul. Waktu bikin lagu sama Iga itu gimana ceritanya? Nah ini Pican cerita dah. Sebenarnya kan gua tuh suka gangguin dia. Dia teman lama sama Iga. Gua kenal Iga udah lama lah. Dari Kuliah. Iga tuh teman-temannya kuliah gua lah gitu lah. Iga tuh kan makin kesini tuh makin keren gitu ya. Padahal mah aslinya mah caur gitu. Aslinya mah kocak orangnya gitu. Tapi kan kalau manggung tuh gagal banget. Gue sering ngeceng-ngecengin dia. Kayak dia lagi posting minyak rambut nih. Gue ngatain, widih gitu. Gue komenin apa gitu. Nah waktu itu pernah tuh malam-malam gue pulang dari dari Palembang. Dia lagi online tuh di WhatsApp. Wah Iga online nih gitu. Tadi gue mau nanya apa gitu sama Iga, lupa. Gue kirimin lirik-lirik aneh aja. Kata-kata aneh gitu di IG. Waktu itu gue kirimin di IG. Terus pas dia diundang ke podcast seminggu, dibikinin lagu lah sama dia. Kemana lirik? Gue ingetin ya. Iya dia bilang gini nih Gak lirik buat bara suara gitu. Iya. Buat bara suara nih Gak gitu lirik. Gitu. Ini buat Bara nih, manggung gue kasih gitu. Nah waktu itu kita ngundang Iga ke podcast kita. Terus kita cerita soal ini lah. Terus Iga bilang yaudah sini kita jadinya mana gitar gitu. Oh live gitu pas lagi tag? Iya lagi tag. Terus abis itu Iga
oh udah tag beneran nih kita ke rumah gue dah gitu. Ya pada waktu itu kan pandemi ya jadi bara suara lagi gak manggung gitu. Kayaknya Makanya dia mau mau gitu. iseng. Kalau sekarang sih gak bakal itu kejadian. Tapi sekarang dia malah gini kan, dia kan sering banget tuh, apa misalnya habis manggung di mana gitu ya. Dia WhatsApp gue, tolol gitu. Tadi gue habis manggung diteriakin ikan belida anjing gitu. Goblok gitu kata dia. Terus udah tuh gue ketawa doang kan, mampus gue bilang gitu. Terus banyak yang DM kalau Iga lagi manggung tuh, bang ikan gue suruh anak bocah nanas, sono Gi bilang sama Iga ikan belida gitu kalau manggung gitu. Nah, terus pulang dari mana lagi tuh dia, anjing katanya, tadi gue habis manggung diteriakin ikan belida lagi loh. Banyak banget bocah nanas gituin kata Iga. Terus yang ketiga dia ngomong kayak gitu terus, udah lu bikin lagi deh lirik, gue bikinin lagu sini kayak 420 katanya. Kita bikin lagu senja Chan gitu. Akhirnya ya ntar pasti, kan gue waktu itu mau ke luar negeri tuh. Ntar pas gue di sana gue bikinin liriknya, jadi pas gue bikin nanti kalau ditanya, ini liriknya gue bikin di Barcelona gitu. Gue lagi Kayak Paris RM ya, kayak Paris RM. Nah ini tapi kita makasih banget ya, ini mungkin kalau di sini ntar ada kapan-kapan nonton bara suara. Teriakin lagi. Iya pas sepi, pas kan jeda antar lagu tuh, ikan belida, nah gitu ya. Karena biar sok kayak gitu. Ya buat teman sekelas dan bocah nanas yang nonton podcast ini juga ingat setiap nonton bara suara, begitu jeda lagu, Sepi, lagi sepi. rame-rame teriak ikan belida. Gitu. Itu lu liriknya dari mana Ya inspirasinya? iseng aja Kang. Jadi kan di sono tuh waktu gue di Palembang ada Bandara Cuko namanya. Ada di Bandara Palembang. Ada akuarium. Ada ikan namanya ikan belida. Ih aneh banget namanya ikan belida gitu. Terus pas, Aneh kan gak aneh ya? Aneh apa di aja? aneh lah. Ikan tuh Thomas gitu kan. Itu kereta itu. Oh iya kereta Thomas. Pas gua ke kota Palembang ya, toko pempek belida, ikan belida. Itu ikan apa ya gitu. Akhirnya kepake di kepala tertanam gitu di semesta berpikir gua belida. Iseng lah bikin lirik, ikan belida dipancing dia tertawa gitu. Ikan belida dibeli bilang tak usah gitu. Udah ada Ini di ketiga. Spotify ya. Karena tujuannya bikin dia kesel aja. Ada di Spotify. Iya. Dan pernah dibahas di podcastnya Kang Soleh juga kan. Fokus Iya. sama Ucup. Oh iya. Iya. Pernah karena Ucup gue suruh Cup. Ayo dong Cup. Ayo Cup. Tolol lu Cup. Minta gitu. dibahas. Yang nyiptain nada vokalnya siapa? Nah si Igan ngenjreng aja tuh. Nyanyi bego gitu dia. Kan gue bingung ya. Karena kan bukan musisi. Ya gue nyanyi. Nyata pas gue udah selesai. Kok lagunya susah banget ya. Lu milih lagunya begitu. Milih nadanya begitu. Iya. Tapi Iga tuh kayaknya agak menyesal gitu. Maksudnya dia agak malu sebenarnya nih. Kayaknya ya. Jadi waktu itu gue pernah tuh posting lagu itu kan, ikan belida nih, promo gitu, berada di Spotify gitu-gitu. Ada gitarisnya The Massive, Rama. Iya. Wih keren gitu. Terus gue bilang, iya nih bikinannya Iga gitu. Terus dia nyaut, bukan gue anjing gitu. Malu dia. Malu dia. Kali, wah ini yang ngomen sama musisi. Jangan sampai ini derajat gue turun nih. Bukan gue anjing gitu dia. Ya kalau dibandingin lirik bara suara memang jomplang sekali ya. Jomplang. Tapi terima kasih lah kita jadi Iya, punya. thank you juga. Tapi mau dibikinin lagi nanti tunggu aja lah. Ya mudah-mudahan Iga gak lupa gitu. Tapi Boleh diteror ya. Boleh teror. silakan diteror Single kedua gitu. Yang nonton di sini atau silakan ini yang di sini bocah nanas datang nanti mention Instagramnya Iga Masardi. Iga lagu buat Pican mana gitu. Iya. Pakai caps lock ya gede-gede ya. Tapi lu baru tahu ya ikan belida itu? Enggak lah udah tahu ikan belida. Dibeli bilang gak usah kan? ikannya. Iya. Ya tahu, cuman bentuknya kayak apa gak tahu. Sama baca di foto di Palembang baca. Di Palembang kan. Di sini kan gak ada kan. Lu lihat mana Kang ada. Pasar Baru. Udah gitu lucunya nih. Lucunya waktu kita keluarin, udah nih udah jadi kita rilis kan. Terus itu lagi rame berita ikan belida mau punah. Beneran itu kayak anjing aneh banget ya. Iya. Kok bisa gitu. Jadi kesan kita kayak ini aneh banget gitu. Gue juga gak tahu lah. Barangan tuh pemerintah melarang penangkaran ikan belida. Dihukum mati gitu yang beli ikan belida gitu kan. Iya. Jadi kayak dipromosiin sama pemerintah itu lagunya. Pas banget. Iya. Coba nyanyiin bisa nggak sekarang?
Ikan belida dipancing dia tertawa. Ikan belida dibeli bilang tak usah. Kalau ayah mau makan masuk mulut lalu dikunyah, masuk lambung keluar hutan. Aduh bingung bayi jembutan. Coba sekali lagi semuanya ya, bocah nanas ya dari awal. Ayo, siap ya. Dipimpin sama Pican. Ayo. Pimpin. Tuh, wa, ga, pat. Ikan belida. Tertawa. Ikan belida. Yang kencang, yang kencang. Dibalik bilang tak usah. Kalau ayam mau makan. Masuk lalu dikunyah. Masuk lambung keluar hutan. Aduh bingung bayi jembutan. Kayaknya lo Itu orang, dong. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. kayaknya lo orang pertama yang ngomong di Hard Rock Cafe. Sebelum Berarti ini. bagus. Karir lu sebagai musisi sudah membawa lagu ciptaan lu ke Hard Rock Cafe Jakarta. Lompat. Ya lompat. Orang kate lompat. Kan orang kalau kaget lompat biasanya. Iya, tidak pernah mengira kan bahwa Nggak lagu pernah. Ikan Belida akan Nggak dinyanyikan di dinyanyiin Hard di Rock Cafe panggung yang- Jakarta. Ini pernah pakai siapa aja Kang? Banyak. Musisi beneran lah bukan lu gitu. Bejah pernah bejah. Kenapa pecah? Bejah kenapa bejah? Navikula pernah. Band Bali. Iya. Bajunya di mana-mana. Napi kula. The Flowers pernah. The Flowers. Apa tuh? Apa tuh? Ada drumnya kan? Iya pasti ada namanya juga band. Banyak lah banyak. Banyak ya. Ya Bagus. thanks to Iga lah ya. Apa? Thanks to Iga ya. Terima kasih Iga. Itu kamera. Oh iya, terima kasih Iga. Iya bilang Iga makasih. Pakayon. Kuch hot tahu itu makanan kesukaan Iga. Pokoknya kalau lo ketemu Iga beliin kuch hot tahu. Apaan sih? Tahu pedes. Ada tahu pedas di Bekasi, mereknya Kuch Hot Tahu. Itu makanan Emang kesukaan lucu, Iga. lucu. Tadi di dekat rumah Pican ada tukang sol, namanya apa Chan? Asep Sol. Anjing. Ada tukang sol. Ada tukang sol Kang di depan gerbang. Komplek gue itu kan kayak orang dagang tuh gak boleh lewat. Jadi ada tukang sol. Gue tanya, Kang boleh minta nomor handphonenya gak? Boleh dikasih. Namanya siapa Kang? Asep Sol. Katanya kepet di TPIL. Asep Sol di TPIL. TPIL di Asepsol. Aneh banget sih Bekasi. Ya sungguh sebuah ini ya apa dari iseng-iseng enteng gitu tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang maksimal. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang, itulah berkat doa ya. Lumayan lah buat mabok. Nanti bakal jadi kenangan manis buat anak cucu Betul. ya. Iya, itu sih yang kayaknya menurut gua berharga banget tuh kayak karena podcastnya tuh jadi kayak diary kita gitu ya. Iya benar, kita udah Cerita tua. gitu, bisa didengerin lagi kalau udah meninggal. Udah meninggal di kuburan. Oke ini saya mau ngasih kesempatan buat bocah nanas yang mau bertanya sama Awe atau Pican. Silakan diacungkan tangannya. Nanti ada hadiah dari Pican nih. Ya ada, nih Ada, hadiahnya ada. ada di sini. Ya silakan yang mau nanya ngacung. Nah ini mikrofon mana? Ya, Fir, nah itu tuh. Nih mas yang kacamata Mic-nya ini. mic sehari ini. Mic merah. Maju, kata suruh maju ya Kang. Naik. Berdiri. Naik ke haribaan. Di mana nih Kang? Di sebelah Kang Sole tuh, sebelah Oh, Kang. iya. Ya. Ya sini. Mau nanya sama Bang Pican jadi Waduh. resign dari kantor nggak Bang Pican? Ntar lu namanya siapa? Oh ya, nama Meru. Meru Meru dari mana Meru? Tangsel. Tangsel. Iya. Itu ID card apa kantor? Enggak, iya kantor, jangan dibaca. Oh, di Belum mana mau kerjanya? resign soalnya. Coba di mana kerjanya? Di itu Bang Awe. Itu lu tipin kamera, kirain dikit. Nah, Nah, ya. di mana? Adalah kantor. Duh Kang, jangan. Hino. Apaan ini? Hino Nggak Dutro. terkenal kantornya. Nggak terkenal. Kayak nama lapis. Legit. Apa pertanyaan tadi? Bang Pican jadi resign nggak? Nah. Yes. Ya. Terima kasih Meru. Sama-sama.
Pican, Hai, jadi resign nggak? jadi Kapan? tahu. Emang ada rencana resign? Semua orang pasti pengen resign. Kenapa pengen resign? Enggak, setiap orang pasti kan pengen punya impian yang lebih gede ya. Punya impian tuh pengen capai apa yang impian. Pengen memaksimalkan potensi yang dia punya lah pasti ya kan. Nah tapi memang kan ketakutan itu tuh selalu menghantui Kang. Jadi itu yang bikin enggan untuk resign. Enggak. Karena lu tuh dia tuh karena jauh dari agama. Dia nggak percaya bahwa Tuhan Jauh itu. dari agama. Lu tuh jauh dari agama, dekat sama bendera Cornell. Karena lu penjaga gawang. Jadi lu nggak percaya kalau rezeki itu ada yang ngatur gitu. Lu menganggap bahwa rezeki itu dari kantor gue yang ini gitu lu. Mungkin. Ya mesti direncanakan dengan matang. Tapi gue tetap resign, tenang aja. Tepuk tangan buat resign. Ada target? Enggak sih. Kalau lu resign maksudnya lu yang dikhawatirkan apa kalau karena belum ada jaminan penghasilan? Karena gini ya Kang. Aduh jadi serius ya, gak apa-apa ya. Ya nggak apa lah. Kan gue kan kerja di dunia yang menurut orang-orang tuh. Fana. Oh fana. Dunia yang dimana fantasi. Betul. Dunia fantasi. Gua tendang gitu. Gua kan kerja di. Masa tiap minggu begini ya we. Gua kerja di dunia yang bagaimana. Belum dapat lagi. Pengen cepet tapi belum dapat kata setelah dunia. Bentar ya. Gue pikirin dulu. Gue kerja di tempat yang di mana Bapak saya. Di mana bapak saya? Di mana bapak saya Pak Polisi? Pak Polisi. Di mana bapak saya? gue bekerja di industri yang gak seksi. MLM. Ya. Ya kan banyak orang yang bilang MLM itu penipuan lah segala macem lah. Tapi karena gue gede di dunia MLM, gue gak pernah ngejalanin MLM tapi gue selalu ada di dalam perusahaannya. Dari tahun dari tahun 2000, tahun 1000 mah lama banget. 1004. Dari tahun 1004 saya udah. 1004. Tahun 1004 tuh lucu ya. Tahun ini tahun 1004. Pak, oh berarti 2,5 loh Pak. Pak berarti 250 ya Pak? Enggak lah. Tahun berapa Pak? 1004. Itu aneh, untung kita gak di dunia itu ya. Gak pernah di tahun itu. Tapi kita kan ngerasain 2004 goblok. Sama aja, Iya, 2004. sama aja. Sama aja anjing. Tapi lebih lucu 1004 sih. Lebih murah kayaknya. Di industri yang gak seksi ya. Yang di banyak orang lihat tuh bukan jalan yang benar lah gitu ya. Tapi kan gue dari tahun 2012 di MLM, gue ngelihat banyak banget orang hidupnya tuh berubah jadi lebih baik gitu loh Kang. Yang benar-benar dari nggak punya apa-apa, akhirnya dia punya kaos, gitu. beli rumah, beli segala macam. Dan gue ngelihat di dunia MLM itu, di mana gue bekerja itu, gue nggak harus nyogok, kerjanya tuh nggak kotor gitu, nggak tricky gitu. Ya bener aja kerjanya lo kerja ya lo kerja hasilnya dapet, lo nggak kerja nggak dapat hasilnya gitu. Dan gue ngebimbing banyak orang yang ibu-ibu rumah tangga, orang yang putus sekolah, nggak bisa baca tulis, nggak bisa ngomong sama gajah, nggak bisa mandiin kucing. Nggak pokoknya intinya ngelihat kehidupan mereka tuh jadi lebih baik gitu. Nah gue tuh jadi kecanduan gitu loh Kang. Jadi kayaknya wah hidup gue tuh harus bermanfaat gitu. Nah di dunia MLM ini gue ngerasa bermanfaat banget ya, peran gue gitu. Lo ngerasa ini aslinya lu ya? Ini gue ngerasa aslinya gue dan ini bukan kertas-kertas. Gitu caranya, gitu. Gitu caranya. Tambahin lah 5 juta lah. 55 lah. Gitu jadi nah gue nyaman di sini, gue belum ada kepikiran untuk ngapain lagi ya. Nanti gue kalau keluar dari sini gue bisa bermanfaat nggak buat orang ya gitu Kang. Jadi lebih di situnya sih belum dapet. Tawain.
Enggak cuma masalah penghasilan aja. Makanya dia selalu Itu nomor 3. jual celana. Kalau laku dia resign. Ku jual baju celana. Semua karena injek tai. Injek tai jual baju celana. Ini tadi belum dikasih hadiah. Oh ya hadiah. Iya. Hadiah buat lo karena gue tahu lo dari kantor. Pasti badan lo bau. Nih ada kamper buat lo. Tapi ada hadiah beneran dari podcast naik kelas mana, Fer? Oh ada. Mana nih? Ya ini. Dia kaos kan? Iya. Buat Meru dapat kaos yang ditandatangan sama Awe dan Pican. Ini Kayaknya kaos mendingan gak ada tanda tangan. Iya, kan? biar bisa Bagus tuh, dipakai. Keren, tuh, keren. Ya. kaos podcast naik kelas Authenticity. Di belakangnya ada teman sekelas tuh. Wih bagus. Nah, Wih. yang ditandatangan sama Awe dan Pican, silakan, We, Pican. Lo mau tanda tangan nih beneran? Lo udah follow Instagramnya Authenticity kan? Follow. Ya. Follow. Buat teman sekelas yang di rumah dan nonton di YouTube, kalau mau mendapatkan tote bag ini, yang sudah di Tanda tangan gue. tanda tangan dan di Asal aja, asal aja. Ah enggak jangan lah we, mana ada begitu. ya. Silakan Meru. Silakan Heru. Tunjukin di sana Meru. Thank you. Tes dong. Yang tanda tangannya dong. Nah, Ya tangannya susah bener gitu. ditulisin dong podcast seminggu. Yang normal. Belum ada podcast seminggu, tulis dulu podcast seminggu. Ini nanti buat teman sekelas yang nonton di YouTube, kalau mau mendapatkan tote bag yang nanti bakal digambar dan hias entah apa oleh Awe dan Pican, silakan jawab pertanyaan di Instagram @authenticityd. Awe, Pican silakan digambar terserah nih. Kita kasih lihat. Nanti buat iya sekarang. Nih, kalau mau ada 2 nih spidolnya nih. Terserah, bergambar berdua aja. Ayo, We. Ayo we, gambar we. Gue kumisnya aja ntar. Halo, Kumis melulu. gambar, gambar. Cepet. Ayo, terserah mau gambar apa atau mau nulis apa nanti buat hadiah teman sekelas. Gambar Chan, ayo gambar. Ayo, gambar. Terus Gambar. dulu podcast seminggu gitu. Iya. Ini kaos podcast seminggu ini yang desain siapa, We? Banyak, jadi dari dulu tuh gue tuh dari dulu usaha kaos sama dia, namanya Cubatis. Iya. Itu kaos-kaos parodi, sebelum kaos parodi merebak sekarang kita mulai duluan nih Chan nih. Kita dulu ada kaos gambarnya itu, gambarnya logo Barcelona, tulisannya Lionel Messi. Tapi gambarnya Patrick Ewing gitu-gitu, pemain basket, gitulah pokoknya gak nyambung gitulah. Nah cuman waktu itu kita, aduh jelek banget lagi. Cuman waktu itu gak ada yang gambar, jadi cuman Iya, copy paste copy paste. gitu dari Google. Nah sekarang gara-gara podcast minggu banyak kenalan tukang Desainer. gambar. Itang Yunas. Nggak hitung minus juga dong. Gitu, jadi macam-macam nih, macam-macam. Nih yang ini bikinan ini Gung sebenarnya- Budi. Ini yang bikin Ini Gung Budi, dia yang Gung biasa Budi. bikin Moka. KPR. KPR Moka. Sore ya dia ya? Iya. Moka yang lagunya Happy tuh, yang kaos Happy. Iya. Itu Gung Budi yang gambar. Oh, kelompok penerbang roket juga ini Iya, desainer iya, di sama. iya. Yang ini Kalau namanya ini Dipros. Dipros ada namanya. Ya, gambarnya begitu-begitu juga. Kalau yang putih ini Sunpras. Sunpras. anak stand up Jogja. Anak stand up Jogja. Yang bikin Ya, poster. Ini Kamengski. Nah, ini kami Said tolol. Oh. Yang tolol itu Said yang tolol. Iya, yang Iya. parodinya ini ya, Iya. Green Day ya. Goblok. Iya. Ah iya. Ya, Yang Green itulah. Day ini. Ada beberapa lagi sih. Tanda tangan dulu dong, Awe dan Pican. Mana? Jelek banget gambar lu Chan. Ikan apa itu? Ada. Nanti silakan dilihat pertanyaannya di Instagram @authenticityd dan kalau mau beli merchandise podcast naik kelas juga ada di e-commerce. Belakangnya tulis dong podcast seminggu gitu. Yang mau beli merchandise Authenticity silakan beli langsung di e-commerce-nya ya. Dan di sini nih. Nah. Jangan lupa di follow Instagram @authenticity_id. Yang mau dapetin tote bag ini, nah,
Buat yang di sini kita juga jualan kaos nih. Nih yang putih tuh yang itu ya. Harganya lebih murah nih. 150.000. Soalnya nggak ada biaya budak. Ini ada tote bag di hias podcast seminggu. Oh ikan belida tuh, ikan belidanya mohok lagi. Jelek banget ya Allah. Ditandatangani oleh Awe dan Pican. Silakan dilihat di Instagram @authenticity_id. Dan ini karena di Hard Rock, tolong ditandatangani ini Skindra. Bener. Awe, Pican. Nanti semua yang bintang Beneran? tamu di sini beneran. Tanda tangan di sini. Gua tanda tangan, gua tulis Yoyo Padi gitu boleh gak? Yoyo padi. Silakan tanda tangan. Lo dulu kalau ini Tangan doang aja. Kan lu yang paling deket, gantian. Kan? Kenapa mesti begitu? Gua biru berarti. Merah biru, otentik. Ya, tulis dong podcast seminggu. Ntar pakai warna hitam berarti. Aduh dragging nih ya. Pada diem. Kan diedit. Bener juga. Udah ngobrol aja dulu dah. Pada susah jongkok ya. Iya bener Kang. Kedutan gua Kang. Baik hatinya, santun perangainya. Pican kalau ngelihat stand up Awe, apa pendapat lu Chan? Ya lucu lah, karena kan gini, gue kan kenal sama Awe kan dari lama ya. Dan bercandanya dia emang absurd. Tapi satu sih waktu dia pertama kali berani stand up, gue sampai wah anjing si Awe berani banget gitu. Karena dari buruh pabrik gitu kan, set boy. Tiba-tiba dia meledak. Jadi teroris. Enggak, tiba-tiba dia berani tampil gitu Kang. Dan bagi gue waktu gue nemenin dia di Coffee Toffee pertama tuh wah anjing sih. Berani gitu. Nah itu yang gak pernah gue punya tuh. Waktu open mic pertama lu ngajak Pican Wek? Iya. Enggak pertama. Keberapa ya itu ya? Ketiga anak-anak pada datang. Dia nih pernah hampir menggagalkan karirnya bintang BT. Karena Jadi pada waktu itu gini, weh lo open mic gak? Open mic. Wih datang sama anak-anak, datang dia sama anak-anak. Duduk paling belakang. Di belakang lah. Ya, nih open mic nih. Terus waktu itu bintang BT baru mulai open mic. Ya dipanggil lah sama Ajis MC-nya kan. Oke yang berikutnya adalah bintang BT. Berdiri kan bintang. Pican ngeliat, gondrong kan. Terus dia ngomong gini. Ngomong tapi satu kafe denger. Jadi, wih bumerang. Gitu. Kan gondrong tuh. Terus dia nyanyi. Pelangi. Bintang lagi jalan. Orang ketawa semuanya. Bintang cuma diem ngomong bentar turun langsung naik motor pulang nangis. Dia bilang gitu. Kata dia, gua abis itu nangis gitu. Gara-gara dia ini. Untung dia masih mau coba lagi. Kalau enggak ada tuh bintang BT. Wih bumerang. Pelangi. Satu kafe ketawa gara-gara dia. Nangis bintangnya aja. Gua tahu setelah 10 tahun kemudian apa 5 tahun baru kemudian. bilang. Dikasih tahu sama Wawan. Lagi nongkrong. Tahu gak lo bintang nangis. Wah anjing. Parah emang mulutnya nih dia parah dia. Tapi kenapa lu gak nyoba stand up? Wah Chan? enggak lah Kang. Enggak akan pernah berhasil. Bukan enggak berhasil kayaknya. Ya karena gue gak bisa delivery yang bagus, grogi. Gak mau ngeliat penonton tuh udah pasti gagal lah deliverynya. Lu tuh bisa lucu karena ada Awe? Apa Betul, gimana? betul. Karena ada dia. Makanya gue gak kebayang kalau diundang misalnya kayak, kan banyak tuh noise. Chan bikin podcast gitu. Gak ada Awe, aduh gimana ya, gak deh gitu. Jadi bintang tamu di podcastnya siapa tuh We? Broken Family siapa We? Oh iya. Viko. Iya. Ah gak deh. Terus diundang jadi bintang tamunya siapa lagi lah gitu. Wah gue gak pernah berani kalau gak ada Awe. Pernah sekali gak ada Awe di itu bukannya stand up. Ya malunya setengah mati Kang. Ajis anjing emang tuh Ajis tuh. Gue udah yakinin Jis berdua Jis. Tenang berdua gitu. Masuknya berdua kan Jis. Tenang gitu. Pas hari dianya kemana tahu gak ada. Dikunciin loh ya sama Ajis ya, di ruang itu ya ruang studio ya. Gue jangan pakai maju gitu Ajis. Wah malunya setengah mati Kang. Padahal biasa aja. Enggak lah. Dianya aja pikirannya suka. Grogi gue. Karena itu ekspektasi. Karena studio udah ketawa semua tuh.
Satu studio udah ketawa-tawa, wah pecah nih gitu-gitu Kang. Wah pecah nih, wah ger terus nih gitu-gitu. Waduh beban gitu. Udah gak bisa ngomong, kaku. Tapi kenapa? Stroke. Jadi nugget. Nugget huruf lagi. Iya nugget, iya X. Kalau sama yang lain, yang lu akrab juga pernah nggak maksudnya di depan umum begini bercanda berdua? Yang lain kan nggak ada yang diundang. Maksud siapa? Nggak pernah ya? Lo pernah nggak berdua sama siapa? Tapi sebenarnya dia di kantornya sering MC gitu. Oh. Gue aja suka dikirimin, bang lihat nih bang. Gitu. Dia lagi MC gitu. Halo semuanya bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana? Ya? Oke kita akan. Suka ada yang ngirim ke gue, bang lihat bang. Lah itu berani Chan. Iya kan suasananya udah nyaman, teman-teman semua, teman-teman kantor yang bertahun-tahun kita ini juga temen-temen lu, berlayar. kan? Ini Iya teman-temanku tapi jarang ketemu. Gitu. Berarti kalau di kantor lu tidak ada masalah yang sendirian? Enggak ada masalah. Kalau di kantor ya paling bercanda karena udah kenal kan, udah tahu bercandanya gimana. Kadang-kadang tuh gue ngerinya gini, gue kan suka nggak bisa kontrol Kang omongan gue gitu. Gak bisa ngontrol bercanda apa gitu. Nah gue takut orang tersinggung. Nah kalau gak kenal, kadang-kadang gue lebih sebodo amat gitu. Makanya dulu kalau lagi nongkrong nih, kalau misalnya ada bapak-bapak serem gitu ya. Gue suka manggil kayak sama Iga deh. Dulu lagi nongkrong sama Iga di di Bundaran HI. Aduh anjing. Kenapa harus lama ya? Pokoknya di ini Kelapa Gading. Di Kelapa Gading gitu lagi nongkrong. Ada mbak-mbak. Gue kalau gak kenal malah berani Kang. Kayak mbak. Gitu-gitu. Iga tuh udah malu tuh. Wah anjing lu Chan. Gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu gue malah berani. Tapi kalau diniatin tuh takut Kang. Takut gagal orang marah gitu. Takut lah itu. Pernah ada yang marah gak sama lu? Enggak sih. So far sih enggak pernah. Karena gue biasanya selalu selalu bisa melesetin. Takut gitu. Iyalah, siapa yang berani? Pokoknya berkebalikan dengan kebiasaannya. Dia tuh punya kebiasaan ngatain orang jelek gitu. Dia tuh di handphonenya dia banyak foto bapak-bapak yang menurut dia jelek gitu. Buat apa disimpan? Gak tahu dia emang suka begitu ntar ngirim ke orang. Lihat deh bapak-bapak ini gitu. Buat apa? Ya buat contohnya kayak Enggok kemarin. Gue suka aja bikin kesel Enggok gitu kayak Enggok. Itu Enggok bukan sih? Bukan ya, kok kayak Enggok? Bukan. Oh itu Enggok. Kayak Manggok. Chan bagi stiker podcast minggu dong. Gue kirimin foto bapak-bapak telanjang. Kata Enggok gini, gue bingung deh. Kenapa lu banyak banget nyimpen foto bapak-bapak telanjang? Kata Enggok. Karena Enggok sering kalau bisa ngirimin foto sok kerennya tuh lagi fitness. Gue kirimin foto bapak-bapak lagi telanjang. Lu dapat dari mana koleksi sebanyak itu? Cari aja Yanto Bugil gitu. Banyak Kang, di harddisk gue tuh ada satu folder bapak-bapak telanjang semua. Coba lihat HP-nya, coba kasih lihat. HP lu, benar banyak. Di galeri, coba lihat. Ada di galeri. Tapi kemarin dihapus-hapusin karena anakku suka ngeliat. Jadi Semenjak punya anak berkurang. semenjak punya anak gue taruh di harddisk sebenarnya Kang. Yang banyak tuh di harddisk ini udah kurang. Jadi kenapa gue bisa lebih aktif kalau siang karena harddisknya gue colok di komputer. Sia-sia ya lu harddisk lu diisi gitu kan. Enggak sih, seru sih Kang. Karena itu responnya tuh setiap orang lihat itu tuh pasti responnya beda-beda. Ada yang langsung di blok. Langsung keluar dari grup. Pernah gue punya grup isinya beberapa orang terkenal gitu lah Kang. Gue salah satu yang gak terkenal di situ. Terus di salah satu situ ada perempuan gitu lah. Gue kirimin foto bapak-bapak telanjang bener-bener banyak banget Kang. Ada 50 biji gue kirim. Brut. Terus tiba-tiba dia ngomong gini. Terima kasih ya atas pertemanannya. Gue senang berteman sama lo semua kecuali sama Pican. Kenapa? Karena gue sedih banget ngecewain bapak gue. Handphonenya dipinjam sama bapaknya ngeliat banyak banget foto bapak-bapak telanjang. Saya tidak tahu harus berkata apa ini. Entah harus kasihan atau gimana ya. Tapi lu sehat ya kan? Alhamdulillah sih Kang. Jiwa mental masih baik-baik aja? Enggak itu dikit lah terganggu sedikit. Terakhir sebelum saya closing. Podcast seminggu ada rencana apa buat dalam waktu dekat ini? Mau bikin kaos. Sama mau bikin panti werda. Buat nenek-nenek lincah. Apa ya? Apa Chan?
Nggak tahu sih. Rencana- Kita nggak pernah punya planning. Mungkin live enggak ya juga. Nggak jadi. Ya mungkin ada Terbeban live lagi. Tapi beneran ini, jadi kita pengen nonton Blink-182 ya di Yes. Amsterdam. Dan kita mikir bahwa cari duit yang paling efektif adalah jualan kaos. Jadi kami akan banyak menjual kaos. Tolong dibeli ya. Dalam 6 bulan Buat ke depan ke akan Amsterdam. banyak. Jadi dalam rangka membiayai podcast seminggu, berapa orang tuh? 4 4. orang. Sama kalian 4 tuh? Iya. Iya. Pican, Iya. bininya. Istri saya. Oh istri. Bininya itu sebenarnya bukan podcast minggu, tapi Iya, nggak tahu kenapa harus ikut. Harus. Karena dia belahan jiwa saya kan. Oh manis banget Pican. Sama Kepet, teman kita namanya Kepet. Itu dia apa? Aduh. Apa ya? Apa? Menurut kalian dia apa? Dia tuh Nggak teman bermo- kita, teman kita yang tidak kerja. Tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, tidak mati. Tidak mati. Tidak susah. Tidak susah. Ibunya nggak apa-apa sama Nggak ibunya. apa-apa. Mainnya enak. Kayak punya, nggak tahu lah, tapi dia nggak punya Masalah negara lah dia ya. Iya Mungkin. benar, dia tuh. Dia semua Pokoknya gini, kalau sampai dia, wah ini nggak bener nih, itu berarti negara udah parah banget. Iya. Sampai dia ngomong, ini nggak bisa nih Indonesia Iya, begini. begini. Oh itu Wah, berarti itu negara gawat. udah parah banget itu, udah Itu udah gawat banget. bentuknya bumi love bentuknya tuh. Udah gak bulat lagi. Lah, teman kita dari kecil, podcast. ya. Dari kecil juga. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Awe dan Pican. Sungguh menyenangkan ya mendengar cerita dua sahabat ini yang ya mungkin diawali dengan hal-hal membicarakan yang enteng-enteng, tapi ternyata kenangan-kenangan manis mereka membuahkan hasil yang maksimal. Gitu caranya. Oh iya betul. Masukin keyword dalam kalimat. Oh, bisa. Udah bisa ya Chan? Gampang bisa. kan? Udah bisa, Coba, udah bisa. coba. Tadi apa kata-katanya apa tadi? Enteng, manis, maksimal. Oh. Coba gunakan dalam kalimat. Handphone ini enteng, tidak manis tapi bisa bermaksimal. Bisa. Semoga kita doakan lagi podcast seminggu makin berkibar ya. Amin. Dan kita tahu sendiri kita simak sendiri dari tadi bahwa perjuangan Awe dan Pican ini ya adalah bukti dari otentisitas mereka ya. Karena mereka tetap otentik sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal dan meskipun mungkin tadi kalau dari sisi podcast di luar jalur tapi ternyata mereka membuktikan bahwa tidak perlu sama dengan jalur yang lain karena mereka punya ciri khas yang otentik. Boleh tepuk tangan untuk podcast seminggu. Nungguin lu ya. Podcast seminggu Awe dan Pican membuktikan bahwa hasil obrolan di tongkrongan, ngalor ngidul, bisa membuahkan sesuatu sehingga mereka punya penggemar yang banyak ini. Para bocah nanas, boleh tepuk tangan untuk bocah nanas. Saya nobatkan podcast minggu naik kelas. Terima kasih ya Awe. Terima kasih. Pican, terima kasih bocah nanas sudah hadir di Hard Rock Cafe Jakarta di podcast naik kelas study tour. Terima kasih juga Hard Rock Cafe Jakarta sudah menyediakan tempat yang kece ini. Jangan lupa. Tar dulu, ini terakhir kita mau ngasih sesuatu buat Kang Soleh. Ini sebagai simbolis. Simbolis. Seperti Mutualisme. acara talk show mahasiswa. Oh iya ya. Ada penukaran plakat. Kita mau kasih Ada kaos podcast seminggu buat Kang Soleh. Dan Iya. Kang Soleh kan udah usia ya. Suka ngelamun di rumah. Daripada ngelamun nembakin cicak nih gua kasih karet. Ya. Jadi iseng tar. Dan ini satu lagi spesial buat Kang Soleh, saya kasih gunting. Dan ada satu lagi dari saya Kang. Biasanya kan kalau dari kota kita bawa makanan. Tadi gue mau bawa makanan berat nih, gue bawain makanan cupang. Buat Kang Soleh ya. Jadi bawa aja Kang. Sungguh mewah sekali hadiahnya ya. Ini karet gelang. Buat yang- nembak cicak. Buat Tar, nembak tar, tar, cicak. tar. Nembak babi juga bisa. Babinya gak mati teriak. Au gitu. Anjing lu gitu. Dikatain babi sama anjing belum pernah kan? Dikatain anjing sama babi. Sekarang saya tahu makanan cupang ini ya. Ini Beta kayak, fish. kayak tai lalat dikumpulin. Ini yang ngerti-ngerti aja.
Iya. Ngerti Iya, semua, ngerti lah ngerti. semua. Tidak Iya. usah dibahas di sini. Iya. Capek gue nerangin Iya. tau. Setiap orang yang nggak tahu apa sih gunting, capek. Terima kasih Awe. Sama-sama, Kang. Terima kasih kaos podcast minggunya. Ini bisa dibeli di mana merchandise-nya? Yang Udah ini habis. nggak ada, udah habis. Merchandise podcast minggu bisa di mana? Udah habis. Di budak. Yang lain. Bukan ini doang. Di Yang budak. lain. Di Di budak. budak. Kita punya budak. Apa akun Instagramnya? Nggak ada. Ada nomor teleponnya aja. Orang suruh promo kagak ada. Orangnya ada di sini, tapi kita nggak ngasih tahu yang mana. Iya, ada budak di sini. Ada budak di sini. Enggak, kalau orang beli online di mana? Di budak. Iya, di mana budak tuh? Ada di sini. Ada nomor teleponnya. Iya, kan dikasih tahu di sini. Nggak ada, udah nggak Akun hafal. Nggak Instagramnya pusing. apa? Nggak ada kamu di Instagram. Add podcast minggu udah. Ya. Udah. Di highlight, Begitu, di highlight. Di highlight ada tuh. Di budak. Iya. Iya. Orang mah sebutin akun Instagramnya. ada. Itu Oh. kan ada podcast seminggu. Add podcast minggu. Add udah. podcast seminggu. Ya udah dong, Iya, ngomong udah. udah tadi. Sip. Oke, thank you. Iya, thank you Kang. Budak. Maaf, maaf. Tepuk tangan sekali lagi untuk podcast Niklas. Hey, Oke. hey. Teman sekelas, dengan demikian berakhirlah podcast Niklas episode podcast minggu kali ini. Dan terima kasih sekali lagi buat teman sekelas yang sudah menyaksikan podcast Niklas. Terima kasih Hard Rock Cafe Jakarta. Terima kasih Bocah Nanas yang sudah datang ke Hard Rock Cafe Jakarta di podcast Niklas Study Tour. Jangan lupa saksikan terus podcast Niklas Study Tour di kanal YouTube Authenticity. Masih dengan bintang tamu yang tak kalah otentik dan akan memberikan pengalaman manis serta maksimal buat Anda. Saya Soleh Solihun, sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya.